Shalom, kita jumpa kembali dalam Renungan Gosyen Matahari. Haleluya, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Renungan pagi hari ini bertema Roh Kudus memeteraikan. Bacaan firman terambil dari Efesus pasal 1 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dari ayat-ayat yang kita baca, sangat jelas bahwa ketika kita percaya kepada Injil keselamatan yang kita dengar, mengaku Yesus adalah Tuhan dan menerima Yesus dalam hidup kita, maka ketika itu juga kita dimeteraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Kemarin kita sudah membahas perihal Roh Kudus yang dijanjikannya adalah Roh Kudus yang bekerja sejak pencurahannya di hari Pentakosta sampai kedatangan Yesus kedua kali. Dan pekerjaannya antara lain adalah memeteraikan setiap orang percaya. Pemeteraian Roh Kudus ketika kita percaya kepada Yesus adalah sebagai tanda kepemilikan Allah atas hidup kita. Pemeteraian Roh Kudus adalah proklamasi atau pemberitahuan resmi dari Allah kepada dunia, dosa dan iblis, bahwa kita telah menjadi milik Allah dan bukan lagi milik dunia, dosa dan setan. 2 Korintus pasal 1 ayat 22. Selain itu, Roh Kudus juga memampukan dan memungkinkan setiap orang yang percaya memanggil dan mengaku Yesus adalah Tuhan. 1 Korintus pasal 12 ayat 3. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus. Dengan demikian, setiap orang yang percaya kepada Yesus dan mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka di dalam dirinya sudah ada dan bekerjanya Roh Kudus. Jadi, tidaklah tepat apabila ada orang yang berkata atau berpendapat bahwa ada gereja atau orang Kristen yang tidak punya atau tidak ada Roh Kudus. Semua orang percaya sudah ada dan sudah bekerja Roh Kudus, tetapi itu barulah awal dari kehadiran dan karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya dan harus terus berlanjut. Dalam bahasan kita yang lalu, itu laksana minyak sedikit yang ada dalam buli-buli janda Sarfat dan janda Nabi itu, dan harus terjadi pelipat gandaan. 1 Raja-Raja 17 dan 2 Raja-Raja pasal 4. Minyak dalam buli-buli yang harus penuh melimpah dan terjadi pelipat gandaan adalah gambaran dari baptisan Roh Kudus yang harus dialami oleh setiap orang yang percaya atau orang Kristen. Amin. Tuhan Yesus memberkati.